masih bersama dengan program Masa atau RRI ND di Florata pagi ini dan kita lanjutkan sesi wawancara. Kalau tadi pendengar kita sudah bersama dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Godlieve Richard Poik yang sudah juga menyampaikan harapan ya terkait dengan peringatan hari ulang tahun ke-78 Radio Republik Indonesia. Tadi ada beberapa titipan pesan bahwa walaupun saat ini sudah bertransformasi di semua platform ya, di multi platform, tapi harapannya agar Radio Republik Indonesia ini bisa terus kemudian menyuarakan suara rakyat begitu ya, dan harus terus memberitakan kabar tanpa hoax dan tetap menjaga amanat undang-undang ya untuk menjadi radio yang selalu memberikan edukasi bagi bangsa Indonesia. Kita juga akan dengar komentar lainnya. Pagi ini pendengar, kami sudah bersama dengan pemimpin redaksi Pos Kupang yang sudah bersama kami, Bapak Hasyim Asyari. Pak Hasyim, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Desi. Iya, apa kabar? Sehat Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Selamat ulang tahun ya untuk teman-teman RRI yang ke-78 hari ini. Spesial sekali. Terima kasih Pak Hasyim. Dan posisi di mana pagi ini Pak Hasyim? Masih di Kupang, belum bergerak. Oke Pak Hasyim, ada banyak harapan terkait dengan ulang tahun RRI yang ke-78 ini, dinamika perkembangan teknologi ini kemudian membuat kami membuat komitmen begitu ya untuk bisa bertransformasi multi platform untuk Indonesia maju. Namun sejauh ini bagaimana Anda melihat kiprah Radio Republik Indonesia di Skup NTT khususnya ya? Bagaimana kemudian RRI ini apakah sudah menyajikan informasi yang akurat, tepat tanpa hoax, dan apakah sudah siap begitu untuk bertransformasi di semua platform ini Pak Hasyim? Baik, yang pertama tentu saya amat sangat gembira ya mendengar tema ulang tahun RRI hari ini atau tahun ini, transformasi multi platform. Saya kok berangan-angan seandainya tema ini diangkat 10 atau 15 tahun yang lalu, tentu ini akan menjadi hal yang luar biasa. Tapi oke. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, kenapa kemudian ini menjadi penting? Karena kita hari ini berada di era disrupsi di mana perubahan-perubahan amat sangat cepat, inovasi yang begitu hebat sehingga mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Nah, celakanya inovasi yang hebat ini satu di antaranya terjadi di sisi teknologi informasi. Yang notabene dia menjadi tempat bagi kita media mainstream termasuk Pos Kupang, termasuk RRI yang kemudian memberikan atau menyajikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Nah, ketika misalnya kita tidak bisa menjawab tantangan dan kebutuhan di era disrupsi di mana teknologi informasi dan inovasinya begitu hebat, maka kok saya punya keyakinan bahwa kita hanya akan menjadi penonton. Kita akan tergilas zaman. Mungkin Mbak Desi pernah dan seluruh pemirsa juga tahu, dulu 1-2 dekade terakhir misalnya, kemana-mana kan orang menggenggam media cetak konvensional. Hari ini yang ada dalam genggaman masyarakat kita adalah smartphone. Itu adalah bukti sahih bahwa ada habit yang berubah. Nah, habit yang berubah dari pembaca atau masyarakat ini mesti kita jawab dengan baik. Satu di antaranya adalah dengan melakukan transformasi multiplatform yang dilakukan dengan komitmen penuh dari atas sampai ke bawah di seluruh Indonesia oleh teman-teman RRI hari ini, tahun ini. Saya rasa ini tema yang tidak hanya hebat tapi juga akan menjawab kebutuhan zaman. Oke. Ya, sebagai radio yang mengembang amanat undang-undang begitu ya, pada dasarnya Radio Republik Indonesia ini juga mengemban amanat ya untuk terus menghadirkan konten-konten yang
bisa menjadi atau menjembatani aspirasi masyarakat dan tepat tanpa hoax ini juga menjadi penting. Kemudian bagaimana Anda melihat kolaborasi RRI dengan para mitranya begitu ya untuk membangun kemitraan, memberikan beragam edukasi bagi bangsa Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Timur. Kiprahnya sejauh mana sih Pak Hasim Anda melihat ada 3 RRI di Nusa Tenggara Timur, RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua, lalu stasiun produksinya di RRI Rote, RRI Sumba, dan juga di RRI Alor begitu ya. Nah, bagaimana Anda melihat kehadiran RRI di NTT ini Pak Hasim? RRI sebagai lembaga penyiaran, kalau dulu ya sebagai media perjuangan tahun 1945, dan kita tahu betul kiprah dan sejarahnya. Mungkin hari ini rasanya dengan spirit 1945 itu juga harus tetap kita jaga, dan kita harus lebih. Saya kok punya mimpi bahwa hari ini RRI itu punya konten-konten yang lebih masif. Konten yang lebih masif ini tidak hanya dalam konteks misalnya menumbuhkan nasionalisme, tapi juga bagaimana kita merawat keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Tadi kebetulan disebutkan oleh Mbak Desi ada beberapa RRI. Ini kalau boleh, ketika yang lain misalnya melontarkan pujian, saya ingin sedikit memberikan otokritik. Yang pertama, kenapa kemudian tadi ini relevan dengan tema multiplatform untuk Indonesia Maju. Satu saja saya telisik. Yang pertama YouTube. YouTube memang sudah dilakukan atau teman-teman RRI sudah migrasi ke sini, sudah bertransformasi dengan sangat baik. Bahkan tampilan, thumbnail dan lain-lain juga amat sangat baik. Tapi dari sisi konten, dari sisi subscribe masih ada beberapa yang harus jadi catatan besar. Misalnya RRI Kupang misalnya hari ini subscribernya hanya 6,3 ribu. 6.300. POD atau video on demand-nya itu 7 hari yang lalu. Kemudian POD nya hanya 1, live-nya per hari juga 1. Pak Hasim Kemudian sudah kunjung RRI Ende mungkin? Ya, yang juaranya adalah rasanya ini dari champion untuk RRI Ende. Subscribernya 26.800. Ini hal yang luar biasa. Jauh di atas Kupang dan Atambua. POD terakhir bahkan kemarin POD-nya per hari 5. Kalau tadi RRI Kupang 1, Ende itu bahkan sudah 5, dan live terakhirnya kemarin jaraknya 5 hari. Nah, kenapa kemudian ini menjadi penting? Oh, ada satu sisi lagi. Jadi dalam konteks RRI Kupang misalnya, di YouTube-nya itu masih audio, bukan audio visual. Nah, ini menjadi catatan penting. Kenapa ini menjadi penting? Karena hari ini orang lebih suka, lebih senang mendengar. 1 voice, 2 tentu audio visual. Orang mungkin akan agak susah untuk membaca ya, tapi dengan melihat video, dengan melihat atau mendengar suara, rasanya ini akan mempermudah teman-teman di RRI untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat di seluruh Nusantara dan khususnya di NTT. Oke, ya baik Pak Hasim, apa lagi harapan ke depannya ya untuk RRI ini agar bisa betul-betul mewujudkan transformasi multiplatform untuk Indonesia Maju. Walaupun temanya baru dilahirkan tahun ini, tapi beberapa tahun ini memang kami sudah terus berusaha untuk hadir di semua platform seperti yang tadi Pak Hasim sudah sempat simak begitu ya. Ke depannya harus seperti apa lagi menurut Anda Pak Hasim agar RRI ini bisa hadir di semua platform dan bisa tetap menjawab aspirasi masyarakat begitu? Tentu ini butuh komitmen kuat ya Mbak Desi ya, butuh komitmen kuat dari LPP RRI di Jakarta, kemudian top down ke bawah di seluruh Indonesia, dan rasanya teman-teman RRI akan sangat mudah melakukan itu karena kan sistemnya top down ya, bukan seperti media-media lainnya yang dia kemudian tidak punya pucuk pimpinan yang dari nasional sampai ke bawah. Yang berikutnya tentu saya berharap akan ada lebih banyak konten, baik itu news, baik itu video, baik itu voice, yang terkait dengan keberagaman di seluruh Nusa Tenggara Timur. Karena kalau kita lihat di websitenya misalnya, di RRI Kupang misalnya rata-rata hanya 3-5 berita daerah per hari. Untuk wilayah NTT saja rasanya ini kurang gitu loh. Nah,
Bayangkan dengan Pos Kupang yang misalnya bisa memproduksi kita 120 berita per hari. Hmm, mm-mm. Oke. Kok rasanya kita bisa berkolaborasi di sini, kita bisa sama-sama membangun NTT dengan memberikan kontribusi nyata untuk publikasi dan konten-konten tidak hanya edukasi tapi juga yang merawat kebangsaan. Baik. Note, terima kasih Pak Hasim untuk semua masukannya yang kita kemas, judulnya hari ini kado untuk RRI begitu ya Pak Hasim ya? Luar biasa, siap. Baik, terima kasih sudah bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi offline juga nanti ya Pak Hasim ya. Boleh Mbak, dengan Baik, senang hati. terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, baik. Pendengar, baru saja tadi bersama dengan kami, pemimpin redaksi Pos Kupang, Hasyim Asyari ya, sudah menyampaikan komentarnya di hari ulang tahun ke-78 Radio Republik Indonesia. Dan kami terus juga membuka ruang untuk Anda ya, bisa memberikan komentar dan juga harapan di hari ulang tahun ke-78 Radio Republik Indonesia hari ini. Anda bisa sampaikan melalui line telepon di 082144511957 atau bisa kirimkan pesan WhatsApp, bisa pesan teks dan juga pesan suara. Anda bisa kirimkan ke 082138788786. Masih dengan saya Desi Natalia juga Budi Buku dari Jalan Durian nomor 1 ND Flores NTT menemani Anda di Florata pagi ini. Masih ada satu topik wawancara lagi dengan tema yang sama ya, untuk transformasi multiplatform untuk Indonesia Maju sebagai tema hari ulang tahun RRI ke-78 hari ini. Nanti kita akan bersama dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Usman Kansong, yang akan bersama dengan Pro 1 RRI sesaat lagi.